Oke, jam berapa? 5.30 di Terminal 3 di depan Bakrzin. Masuknya dari pintu berapa? Pintu 2, karena di situ lebih dekat Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu naik Grab atau kalau bawa mobil pribadi nggak boleh turun di depan, karena dia harus di parkiran. Ya. Tapi kalau turun naik Grab apa segala macam Bapak Ibu silakan turun. Jadi di Terminal 3 Soekarno-Hatta di gate-nya gate 2. Ya. Setelah itu Bapak Ibu turun di depan Bakrzin. Apa yang dilakukan ketemu saya? Pertama adalah Bapak Ibu serahkan kopernya ke saya. Baru saya serahkan apa? Dompet, ya. Terus leggings tag. Dompetnya nggak ada isinya. Ya. Kirain dapat. Kopi paspor, terus visa, terus sama hal-hal perhatian. Bapak Ibu lihat, paling terakhir ada alamat hotel kita? Bapak Ibu ini penting sekali. Pada saat Bapak Ibu melewati imigrasi, Bapak Ibu tidak boleh pegang handphone, tidak boleh selfie, tidak boleh ngobrol. Jadi kita fokus semuanya menuju imigrasi. Kalau seandainya Bapak Ibu random, istilahnya maaf sekali ya, ketangkep sama imigrasi. Di dalam dompet Kia, Bapak Ibu kasih tunjukin aja alamat hotel kita. Itu gunanya. Kenapa saya cantumkan di sini alamatnya? Itu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu balik lagi ke depan. Oke, ke depan. Kita jadi jam 5.30. Bapak Ibu tinggal atur. Pertama, karena ini pesawatnya jam 5.30, kita berangkatnya sampai di Hongkong 14.25, connecting flight-nya 14.50 Bapak Ibu. Jadi ada sekitar berapa? 2 jam di Hongkong. Tapi Bapak Ibu begitu turun dari airport, begitu turun, pertama kan Bapak Ibu serahin koper ke saya. Nah Bapak Ibu tolong jangan pergi dulu. Kenapa? Karena kita biasanya sebelum ke gate itu ada foto group. Nah saya nggak tahu nih Bu pakai bajunya apa ya. Nanti harus dikoordinasikan. Barangkali kalau rekrut kan biasanya punya baju sendiri, mau foto sendiri misalnya ya. Dan kita kebetulan dikasih koper. Kopernya itu perlu dibawa, dan kalau misalnya kita foto grup Bu, boleh kita foto grup pakai banner. Buat kabin. Cheese gitu ya. Nah Bapak Ibu nggak boleh langsung pergi ke gate. Dari situ kita foto dulu, baru kita mau sama-sama pergi ke gate atau kita mau sendiri-sendiri juga nggak masalah. Bajunya bagaimana? Lihat deh Bapak Ibu, kita nyampainya jam 21.15. Berarti seharian itu kita bobo di pesawat, ya. Jadi tolong pakai bajunya yang simple-simple aja, yang adegan tidur, tapi jangan juga pakai daster, ya. Jangan juga pakai sandal jepit, nanti Bapak Ibu nggak boleh pergi, ya. Udah gitu, kita kan udah ketemu saya udah kasih apa lagi? Saya baliknya itu pertama adalah paspor, lalu boarding pass. Bapak Ibu terima boarding passnya berapa? 2 Jakarta Hongkong, lalu Hongkong Seoul ya, panggilannya Seoul ya. Jadi Seoul itu punya namanya, bandaranya adalah Incheon International Airport, kalau itu namanya ICF. Kita nyampainya jam 21.15. Nah, nyampe di Hongkong Bapak Ibu ya, kita dapat makan nggak Bu Rika? Ntar gue nggak makan lagi. Dapat makan Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya nih Bapak Ibu mau bawa makanan sendiri boleh nggak? Boleh. Ya, bawa makanan boleh. Yang nggak boleh bawa apa? Minuman dibawa di atas 100 ml. Boleh bawa tumbler nggak? Boleh. Tapi tumblernya dikosongin ya. Nanti Bapak Ibu begitu masuk di Jakarta itu ada tap water. Tap water itu ambil pakai tap terus seret gitu ya, itu namanya tap water. Jadi Bapak Ibu nggak usah ketakutan lapar atau apa, tapi saya sarankan sebaiknya boleh bawa makanan. Barangkali dari developer mau bawa makanan, mau ngasih mereka makan kayak roti apa, silakan aja. Kenapa? Karena Bapak Ibu 2 jam ada di Hongkong. Bapak Ibu lapar nggak? Pasti lapar. Duit nggak punya, ya sedih banget nih di Hongkong. Mau jajan pakai Hongkong dolar nggak punya, pakai debit BCA nggak ada isinya. Nggak bisa jajan ya. Nah jadi Bapak Ibu sebaiknya bawa roti-roti dan bawa makanan. Kenapa? Karena kita totally hampir 2,5 jam ada di Hongkong. Nah terus terbang lagi, kita connecting 16.50. Begitu nyampe di Hongkong, Bapak Ibu harus perhatikan barangnya masing-masing. Jangan sampai paspor ketinggalan di dalam laci di pesawat ya. Terus udah gitu barang-barang itu semua Bapak
fokus sama barangnya masing-masing. Jadi nih urutannya, begitu ketemu saya, kasih koper, terus udah gitu saya kasih lagi set, kita foto grup dulu, habis foto grup, habis itu kita ke gate. Betul ya? Nah, sebelum ke gate, Bapak Ibu melewati pemeriksaan. Pemeriksaan Bapak Ibu di Jakarta itu panjang sekali. Jadi tolong nih yang cowok gesper, ikat pinggang, pakai sepatu yang misalnya pakai udah sepatunya pakai musim dingin, jangan pakai dulu. Kalau bisa pakai yang clip on. Jadi keluar masuk karena kalau yang pakai diikat-ikat itu agak susah. Tapi di Indonesia untungnya itu nggak sampai kayak gitu. Beda kalau misalnya nanti kalau kita di Hong Kong atau di Bangkok itu biasanya pemeriksaannya lebih parah lagi. Nah, jadi Bapak Ibu karena kita mau bobo ya, yang perlu dibawa itu adalah bantal leher. Tapi jujur nih di PT Pacific itu nggak perlu pakai bantal leher karena dia ada tempat untuk head rest-nya gitu. Jadi begini aja gitu ya. Jadi nggak perlu bantal leher. Bantal lehernya kalau nanti kita di perjalanan aja gitu. Nah, itu boleh nggak Bu Rika taruh di koper? Boleh ya. Terus obat-obatan nih, takutnya kan kita kan sakit gigi lah, sakit apa, tolong Bapak Ibu bawa aja. Kebutuhan masing-masing obat silakan dibawa. Kita kan nggak ada yang insulin 4 jam sekali kan? Nggak ada ya. Karena saya dulu punya tamu 4 jam sekali harus insulin ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini jam 5.30 please harus tepat waktu. Ya, kenapa? Karena kita 25 orang Bapak Ibu. Kasihan kalau buat teman-teman yang udah duluan ternyata Bapak Ibu telat, kasihan yang lain. Tapi kalau telat jujur nih, saya mohon maaf, saya akan tinggalin. Jadi saya akan bilang, yuk Bapak Ibu masuk aja. Yang kurang, yang masih ada beberapa orang, saya pasti akan tungguin. Nah, setelah itu Bapak Ibu, baju tidur, baju karena kita cuma mau pergi, mau bobo doang, pakai yang sesimpel mungkin dan seenak mungkin. Jangan ribet ya. Ntar pakai sepatu yang musim dinginnya kan begini dangdut tuh, banyak banget tuh rantai-rantainya. Begitu masuk, bingung. Kenapa nih bingung kan ya? Padahal dia sendiri yang heboh. Terus yang punya emas-emas ya, punya toko-toko emas, tolong taruh di rumah aja ya. Kenapa Bapak Ibu? Begitu kita queuing, kita antri ya. Kamu jangan ketawa loh. Kamu ketawa dulu ya. Kalau kita queuing nih Bapak Ibu kan dikasih tray ya sama petugasnya ya. Tray itu dimasukin lah paspor, jam tangan, gesper. Kalau saya nggak mau begitu. Gesper, jam tangan taruhnya di dalam tas. Jadi yang di dalam tray itu hanya paspor dan boarding pass. Serta apalagi buka jaket, ya kan baru ada tray lagi kan berikutnya kan. Kalau dikasih tray lagi, kalau enggak berarti dalam satu tray itu jaket, paspor. Nah, ya hati-hati Bapak Ibu. Saya pernah satu kejadian di grup ini, dia taruh jaketnya, dia ambil jaketnya, paspornya jatuh Bapak Ibu. Sejak itu kita sama Erlin ya, panas dingin Bu. Orang-orang udah masuk gate nih, kita kebingungan cari paspor, ternyata apa Bapak Ibu? Paspornya ketinggalan sama Pak Supi. Wah, ke bawah Bapak Ibu. Jadi tolong. Nah Bapak Ibu pada saat queuing, pada saat antrian nggak usah fokus sama yang lain. Fokus dengan barang masing-masing. Ya, nggak usah liatin orang kanan kiri, pokoknya fokus. Jadi apa? Kalau ada yang ketinggalan, jaket ketinggalan atau apa, Bapak Ibu udah tahu. Oh, gue jaketnya ketinggalan nih di sini. Oh, ini anaknya Bu ini ya, Bu Yuyun ya. Iya, maaf ya dari tadi godain mas saya. Oke ya, jadi janji ya, nggak boleh ada yang ketinggalan. Sama Jakarta Hong Kong. Jakarta Hong Kong pesawatnya luar biasa bagus Bapak Ibu. Ini full service. Ini juga permintaan daripada Bu Jessica, lalu Pak Supi, lalu siapa satu lagi Pak Ari ya. Jadi Pak Ari, Bu Jessica itu sangat detail memikirkan bagaimana biar Bapak Ibu itu smooth jalannya gitu ya. Nah, sampai di Hong Kong, Bapak Ibu begitu turun ya, kita belum tahu gate-nya berapa. Kan ada CX number-nya 416. Nah, konfigurasi seat-nya, ini pesawatnya Airbus 330 seri 300 Bapak Ibu. Jadi, konfigurasi seat-nya itu adalah 242. Yang kemarin udah pada WhatsApp ke saya kan ya, minta 22. Jadi A, C, D, E, F, G, J, K Bapak Ibu ya. Itu semuanya udah saya buatin 242. Jadi Jakarta Hong Kong, Hong Kong Seoul itu Bapak Ibu di tempat kursi yang sama. Maksudnya konfigurasi seatnya. Cuma number seatnya saya belum tahu ya. Makanan segala macam itu full service Bapak Ibu. PT Pacific adalah mungkin nomor 9 lah terbaik di dunia. Sebagai yang punya adalah negara Hong Kong gitu ya. Nah begitu nyampe di Hong Kong, Bapak Ibu harus fokus kita di gate berapa.
ya. Jadi Bapak Ibu ikutin bendera saya sampai kita ke gate. Bapak Ibu tahu nggak? Begitu kita nyampe di gate itu ada pemeriksaan lagi. Ya, jadi Bapak Ibu begitu meninggalkan Jakarta Hong Kong di bangkunya, apa yang Bapak Ibu periksa? Satu, paspor. Yes. Kenapa? Takut ketinggalan, takut kita lupa, sama barang-barang pribadi. Jangan sampai, saya pernah ada kejadian waktu mau ke Jepang, itu tamu saya Bu, pas sampai di gate dia lupa paspornya. Akhirnya apa? Kita lari-lari. Jangan dulu. Takutnya di jalan lagi balik ke Jakarta. Kita balik itu. Akhirnya Bu, alhamdulillah untung paspornya ada. Dan saya nyampe ngos-ngosan, karena kan yang harus masuk yang punya paspor. Karena kalau kita nggak boleh Bapak Ibu. Nah tolong Bapak Ibu please, itu saya kalau ketinggalan saya nggak mau kerja-kerja lagi. Capek ya, karena jaraknya jauh sekali. Nah ini Bapak Ibu, takutnya di Hong Kong kita naik kereta. Itu nyampe jalan kita naik kereta. Begitu nyampe kereta turun kita naik lift Bapak Ibu. Barulah kita connecting. Nah, Bapak Ibu pas connecting itu ada pemeriksaan lagi persis sama kayak di Jakarta. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang mau nyolong sendok apa segala macam jangan ya. Karena pasti Bu bunyi. Yes, bunyi tet. Ini nyolong gitu ya. Bercanda ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau bawa sendok boleh nggak dari Jakarta? Boleh, tapi yang bentuknya melamin aja. Yang melamin yang nggak bunyi tetot. Kenapa saya paham banget, biasanya kan ada orang-orang yang pengen makan pakai sendok. Sendoknya kecil aja yang segini, itu boleh dibawa. Tapi jangan ambil alat-alat makan yang ada di pesawat Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu bunyi ya. Kecuali Bapak Ibu udah ketahuan udah tahu aja. Tapi buat saya itu nggak masalah. Terus kalau mau ambil blanket boleh nggak? Jujur itu nggak boleh Bapak Ibu. Tidak boleh ya. Ini ada masuk YouTube kan, jadi gua nggak boleh ngomongin yang itu, yang jahat-jahat ya, nggak boleh. Ya, nanti itu ada namanya. Oke, nah setelah itu ada yang penting. Yang pertama adalah bagasi harus memiliki kunci dan roda Bapak Ibu. Kalau nggak ada rodanya, Bapak Ibu alhamdulillah capek banget ntar ya. Dorong capek sekali. Nah, setelah itu bagasi yang diizinkan oleh PT Pacific totalnya hanya 23 kilo. Jujur itu 23 kilo sih udah besar Bapak Ibu. Bu Dika boleh nggak aku bawa yang 30? Boleh. Tapi nggak boleh lebih dari 23. Boleh nggak Bu Dika kopernya aku bawa 24 yang lebih kecil segini? Boleh ya, asal tidak boleh lebih dari 23. Saya paham sekali. Jadi 5 hari ini Bapak Ibu bawa apa? Kaos kaki 2, celana dalam pasti 5, baju tidur 1, terus long john 1 kalau pakai long john, terus jaket terserah, mau jaket mau 5 hari mau ganti-ganti terserah ya, tapi harus divakum. Bapak Ibu beli dari sekarang di Tokopedia atau di marketplace yang lain itu beli vakum. Kenapa? Karena itu minimal jadi meringankan. Dan itu investasi kita untuk jangka panjang ya. Kalau jalan-jalan katanya saya dengar mau ke Eropa, mau kemana-mana juga banyak banget ya. Oke, nah setelah itu hand carry. Nah, hand carry Bapak Ibu boleh bawa ini nggak? Boleh. Ini adalah saya berikan, saya sudah diskusi dengan Pak Ari. Ini beratnya tidak boleh lebih dari 7 kilo dan ini besarnya 18 inch Bapak Ibu. 20. Karena kalau 18 dia lebih kecil. Nah, Bapak Ibu ini boleh dibawa, tapi harus bisa naikin ke atas loh. Jangan ini nggak bisa bawa, nggak bisa naikin ke atas ya. Jadi Bapak Ibu yang harus ngatur ya, apa aja yang ada di sini terserah. Makanan boleh ya, yang nggak boleh itu adalah air di atas 100 ml. Tapi kalau air udah di gate 100 ml boleh nggak? Boleh, karena kita sudah di gate ya. Oke, nah setelah itu Bapak Ibu ukuran cabin carry-nya ini udah disesuaikan dengan kita ya, jadi silahkan dibawa. Yang barang-barang tidak boleh dibawa di hand carry, apa aja? Semua barang yang di atas 100 ml. Misalnya Bapak Ibu bawa parfum atau ini ya, saya bawa aqua nih, ada sisa segini, dia baca 250. Kira-kira punya saya dibuang nggak? Dibuang ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya parfum di dalam hand carry kita, walaupun sisa segini, itu mohon maaf masih dibuang. Terus sama sekarang nih anak-anak muda rokoknya yang apa vape ya, yang elektrik itu nggak boleh Bapak Ibu. Itu harus dibuka, harus taruhnya di koper. Jadi di cabin kenapa? Takut meledak Bapak Ibu. Nggak boleh ya. Terus sudah begitu sama semuanya, kayak misalnya cewek ini kan kita malamnya pasti pakai krem malam, krem siang, krem apalah segala macam ya dipakai. Tolong dimasukin yang kecil-kecil aja, karena itu kita taruhnya di cabin. Kalau di koper boleh bawa nggak 1 liter lebih? Boleh, asal kuat aja bawanya ya.
Jadi untuk yang terus udah gitu tolak angin perlu dibawa nggak? Boleh, tapi tolak angin jangan banyak-banyak, nanti petugas imigrasinya minta ya. Jadi Bapak Ibu pada saat melewati imigrasi kan kita udah ngantri nih ya di Jakarta ya. Ada dua. Yang pertama ada yang manual. Yang manual itu udah kecap ke imigrasi, ya kan? Dicap. Tapi ada juga yang elektronik lewatin gate, bla 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 bla, ada hijau, ada kuning, ada segala macam kita keluar. Nah itu nggak dicap, ya. Jadi kalau Bapak Ibu gini, gue kayaknya mau nambahin cap, pergilah ke manual, biar nambah koleksi cap. Ya, tapi kayaknya gue males sih paspornya takut habis nih, karena kan gue melindungi terus kan 5 bulan habis yang benar takutnya 10 bulan. Jadi lewatnya elektronik paspor ya. Oke. Nah begitu sampai di sana ya, koper bagasi itu harus ditaruh, peserta membawa yang disebutkan di atas itu power bank nih. Power bank Bapak Ibu udah beli belum dari sekarang? Itu belakangnya harus ada, masih ada ininya ya, tulisannya betul. Kenapa? Karena mereka takutnya nggak bisa kebaca. Tapi Bu Rika kayaknya mahal, Bu Rika nggak apa-apa dibawa aja. Tapi kalau misalnya diambil jangan nangis ya, bawa aja nggak apa-apa. Tapi tidak boleh lebih dari 10.000 mAh, karena kalau lebih mereka pasti akan nangis ya. Di bagasi boleh? Di bagasi mana? Di koper? Bagasi koper Nggak boleh, itu harus di cabin. Jadi power bank Bapak Ibu itu wajib di cabin. Di semua international flight ya itu harus di cabin. Oke, terus barang-barang yang boleh di dalam hand carry, obat-obatan ya. Tapi Bapak Ibu nggak boleh bawa obatan lebih dari 100 ml. Contohnya apa? Kadang-kadang orang-orang perlu minyak angin tuh, apa sih namanya ya? Seperti itu. Nah itu tolong cari yang di bawah 125. Ini lebih ya? Terus kayu putih kan suka ada tuh. 60 yang 60 masih boleh. Tapi yang nggak boleh adalah di atas 125 itu nggak boleh ya. Oke, kan ini kita kan semuanya kaum jompo atau bukan? Enggak dong ya kan? Duh, Rika jangan ngomong jompo dong, aduh. Jangan Bu Rika, kita mah kaum ini ya. Oke, check-in hotel. Nah, check-in hotel Bapak Ibu, ini tolong karena itu satu orang kamarnya berdua, kita ceritakan dulu mengenai kamar yang ada di Gunung Sorak. Di Gunung Sorak itu saya kasih hotel bintang 4 berbentuk apartemen Bapak Ibu. Nah, tipe kamarnya adalah satu double, satu ondol. Jadi kalau ondol itu adalah bobonya seperti di drama-drama Korea. Bobo di bawah, ada apanya tuh namanya, ada kasurnya kecil. Habis itu bobonya, tempat tidurnya tuh apa? Bantalnya tuh kayak orang Korea. Nah, satu kamar itu, satu kamar lagi double. Jadi ini aku agak bingung nih buat laki-laki ini. Jadi malam itu dia bermesraan aja. Hanya malam itu aja karena kamarnya yang westernnya double, nggak ada twin, ya. Jadi ada dua pilihan. Satu di kamar yang ondol, satu di kamar yang western. Tapi westernnya itu adalah double bed loh ini. Ini sorry banget ya, karena kalau di Gunung Sorak itu kayak kita lagi di kampung gitu ya, kayak lagi di Lembang Bapak Ibu ya. Jadi tuh kita nggak ada pilihan lain. Tapi hotelnya bagus banget karena saya pilih kita upgrade ke hotel bintang 4 gitu ya. Nah, anak-anak cowok ini suka bandel nih, tang-teng makan dengan BF ya. Jangan ya, kecuali mau bayar. Gak apa-apa nonton, tapi besok pagi gini, Berikan aku bayar dulu ya gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena pasti nanti akan ketahuan dan saya akan ditanya, Bu Rika, ini kamar kamu 501 ada additional payment. Apa nih? Nonton gitu kan ya. Nanti kan temennya malu kan, Bu Rika jangan diumum bibis ya, udah bayar aja ke aku ya. Kenapa? Karena kita pasti akan butuh waktu lagi untuk registrasi dan sebagainya, untuk ngeberesin itu. Jadi kalau menonton BR di YouTube aja ya. Nah, terus WiFi Bapak Ibu. WiFi di sana adalah, Korea itu adalah nomor 1 terkencang di dunia untuk WiFi Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sampai di hotel Bapak Ibu udahan dulu tuh pakai SIM cardnya yang dari Indonesia atau bawa WiFi-nya dari Indonesia, pindahin WiFi switch ke hotel aja ya, itu kenceng sekali. Jadi Bapak Ibu kalau nonton BR boleh dilanjutkan lagi ya. Nah terus udah gitu air keran gak boleh diminum ya, lain kayak di Eropa. Kalau di Eropa kita mandi, kita semuanya sama air minumnya ya. Kalau ini nggak boleh. Jadi Bapak Ibu harus masak dulu ya, atau minimal beli.
Nah, terus perlengkapan lain dan obat-obatan. Nah, ini penting sekali ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih Bapak Ibu punya penyakit apa ya. Misalnya punya penyakit tiba-tiba shock nggak punya duit gitu, jadi dia ada gimana gitu kan kita nggak tahu ya kan. Jadi tolong dibawa obat-obatannya. Terus mata uang ini penting sekali. Nah, kemarin saya udah bilang Bapak Ibu silahkan dibeli dari sekarang, nyicil Bapak Ibu ya. Cuman di luar negeri itu si Korea ini adanya dari Jakarta berapa? 50.000. Sama dengan berapa? 650.000 uang Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu hilang satu lembar nangis ya, sedih ya, karena 550.000 ya. Jadi Bapak Ibu terimanya cuma 50.000. Nggak ada tuh kan, saya udah share itu ada 10.000, ada 20.000, ada 1.000, itu nggak ada Bapak Ibu di Indonesia ya. Jadi tolong dibeli dari sekarang, dicicil dari sekarang. Buat apa sih? Satu, pengen jajan-jajan di Myeongdong ya, pengen jajan-jajan sih kayaknya ada yang lucu-lucu nih, karena di Korea tuh lucu-lucu banget, dan kosmetik murah-murah banget ya, bisa 500 wah. Itu 500 won itu cuma 10.000 ya. Misal dua kosmetik itu yang lucu-lucu, tapi emang sih rata-rata kosmetik yang sentuh dan pusatnya di Korea. Kenapa? Karena itu lucu-lucu banget barangnya. Terus kadang-kadang mereka juga ada barang-barang yang lucu, itu semuanya ada di Myeongdong. Atau kadang-kadang di 7-Eleven juga itu ada berbagai macam. Contoh, soju murah banget Bapak Ibu. Ya, itu alkoholnya cuma 20%, jadi kalian nggak akan mabuk. Nah, sojunya itu berbagai macam jenis ya. Ada buah-buahan, ada yang plain, ada yang segala macam. Jujur sih kalian anak-anak muda wajib coba. Bukannya saya nggak ngajarin, di YouTube lagi. Nah, bener ya. Karena kalian harus mencoba. Mama maaf ya Mama. Enggak. Itu kalian perlu coba lah. Karena kita harus mencoba sesuatu yang agak aneh, yang tidak berlaku di Indonesia. Tapi itu nggak akan mabuk kok, karena kadar alkoholnya hanya 20%. Dan disitulah Bapak Ibu lihat soju dengan berbagai macam varian. Ya, ada buah-buahan, ada yang original ya, ada original nggak begitu enak sih, ada plain, yang enak itu buah-buahan, itu enak sekali, apalagi kalau dicampur dengan batu es ya. Tapi saya bukan drinker ya, saya nggak minum juga, saya kan anak baik ya. Nah, setelah itu aku nggak tahu nih, Won berapa sekarang, mungkin 12 ya? Masih 11 sih. Oh, masih 11 ya, masih. Oke. 11. Bapak Ibu harus beli dari sekarang, tetapi dengan kebutuhan Bapak Ibu aja, ya. Terus emas-emasan nih, yang emasnya toko emasnya banyak di Jakarta ya, Bu. Ibu kan banyak tuh diamond ya, tolong ditaruh ya. Kenapa? Karena kita check out, takutnya lupa, ketinggalan, ya kan? Namanya juga kan kita setiap hari berdharma wisata ya. Takutnya lupa. Tolong Bapak Ibu sesimpel mungkin pakai bajunya, ya. Oke, suhu nih paling penting. Kalau aku lihat di Google itu suhunya seperti yang saya sampaikan. Jujur itu saya cuma estimasi ya. Tapi menurut teman saya, kalau hati-hati loh. Katanya di Gunung Sorak sabinya masih kencang katanya. Harus bagus dong, gua nggak ditelajanin sama tamu gue dong. Karena perjanjian dong kali kalau lu nggak sampai ada saja gue ditelajanin katanya gitu ya. Jadi tolong Bapak Ibu bawa, kalau nggak kuat dingin ya, tolong bawa jaket ya, atau pakai longjong. Longjongnya cukup satu aja karena kan di dalam terus kan, dia nggak kotor juga kan. Jadi daripada banyak-banyak longjong, saya tahu longjong tuh nggak mahal ya, kecuali beli yang di Uniqlo, yang Yachty-Tech itu bagus banget. Dia pakai itu aja satu, Bapak Ibu tuh hangat sekali, itu Yachty-Tech. Atau jaketnya jaket Uniqlo tuh, yang dia karena dia dari bulu angsa, ya pakai itu satu aja, itu amannya minta ampun, dan dia bisa dilipat. Kenapa Bapak Ibu saya ngajarin kayak gitu? Karena Bapak Ibu mau ke Eropa kan. Jadi dari sekarang kita harus sudah investasi, dan itu kalau jaket adalah satu size di atas kita. Misalnya saya pakai M, saya harus pakainya XL atau L. Kenapa? Karena Bapak Ibu tuh ruang geraknya lebih enak gitu ya. Nah, ini menurut teman-teman saya katanya dinginnya masih dingin banget, tapi sebetulnya kalau kita ada salju itu aman Bapak Ibu. Yang nggak aman apa? Salju yang nempel di bawah kayak di kulkas. Begitu kita injak, Ibu terlalu hore-hore bergembira, Ibu jatuh kepleset. Nah itu bahaya sebetulnya. Tapi kalau salju yang turun kayak hujan sekarang itu nggak masalah Bapak Ibu. Yang bermasalah adalah di Gunung Sorak kadang-kadang ada salju yang sudah jadi kayak di freezer tuh, ya kan? Licin. Bentuknya seperti es, betul licin. Apalagi kalau sepatu kita, misalnya pakai sepatu olahraga tuh. Nah sepatu olahraga itu tidak disarankan. Kenapa Bapak Ibu? Karena begitu kena salju,
sepatunya jadi basah. Begitu kita nyampe, semuanya pingsan begitu dia buka kaki. Soto kaki ya, wow gitu. Karena dia kena air, kena salju ya. Jadi kalau bisa nih, cowok-cowok baunya 2, karena biasanya cowok bapak ibu yang sering begitu. Wah dulu bahasa pas sampai di belakang dia buka di tiba. Wow, kita pingsan di depan semua. Ya kenapa? Karena kebauan ibu, bener. Ya, terus yang kedua adalah bapak ibu tetap harus pakai deodoran. Jangan sampai nanti kita satu bis pingsan, ya, karena bau badan, gitu ya. Walaupun cuacanya enak nih buat bobo ya, tapi tolong nih bapak ibu, bapak jangan ketawa ya. Emang keadaannya demikian. Kalau saya jujur, kalau kasih tahu orang-orang jujur apa adanya bapak ibu. Saya tuh orangnya malas berpura-pura. Tapi tolong bapak ibu, kan bayangin ya, satu bus ya. Saya pernah ya ke India loh, ke India bapak ibu, 2 jam 3 jam naik Singapura Airlines, itu sebelah saya bawa badan, saya pengen pingsan. Gua gini, mana yang pesawat ya, ada nggak tempat duduk yang kosong? Gua nggak tahan, ya kan? Jadi tolong teman-teman semuanya pakai parfum, pakai deodoran. Oke. Lalu keamanan. Nah, jujur, insya Allah dalam grup ini aman. Kenapa? Karena copetnya pada ikut tuh. Jangan ketawa aja. Ya, tapi tetap bapak ibu kalau lagi di jalanan di segala macam tetap tasnya taruh di depan. Ya, paspor selalu dibawa. Ya, kalau musim hujan paspornya taruh yang benar. Kalau bisa dimasukin plastik. Kenapa? Karena kita nggak punya identitas diri. Ya, BPJS, KTP nggak berlaku di luar negeri ya. Tahunya dia paspor. Ya. Nah, keamanan Bapak Ibu selama perjalanan ini kita insya Allah sih aman ya, tidak ada apa-apa. Beda nih kalau Bapak Ibu ke Eropa. Bapak Ibu ke Eropa nggak boleh namanya belanjaan cang cincin nggak boleh. Pasti dicopet ya. Jadi Bapak Ibu dari sekarang saya anjurkan membawa tas belanjaan dari rumah. Ya, misalnya bisa beli IKEA tuh yang 9.000 atau bisa bisa dari TikTok, kan TikTok tasnya gede tuh, ya. Itu dibawa. Kenapa? Kalau belanja Bapak Ibu tinggal bawa satu. Benar nggak? Daripada Bapak Ibu tangteng kita bisa ketinggalan. Benar ya? Oke. Nah, ini paspor nih, kan dibilangin lagi, paspor selama liburan berlangsung semua paspor adalah merupakan tanggung jawab Bapak Ibu, ya. Oke, penyimpangan rute kita lewat karena nggak mungkin. Lalu pergantian hotel dan program juga nggak mungkin, insya Allah ya. Biaya pribadi. Nah, biaya pribadi tolong teman-teman jangan terlibat hutang asmara antar teman ya. Nanti temennya lupa ingatan kalau sampai di Jakarta. Itu pinjam duit dulu dong ya gitu ya. Sampai Jakarta lupa ingatan. Pas ditagih lupa ingatan ya. Jadi tolong hindari untuk berhutang sesama teman, kan jadi pinjol. Ya kan? Ibu Rika kayaknya terlalu vulgar ya ngomongnya ya. Nanti di YouTube ya. Harusnya jangan pakai YouTube dong. Oke, ketepatan waktu. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Bayangkan, kita 25 orang, kalau ada yang satu telat 5 menit aja, jadi berapa? Hampir 1 jam lebih. Jadi tolong Bapak Ibu on time, ya. Terus colokan listrik sama kayak di Indonesia seperti ini, ya. Tapi tolong Bapak Ibu bawa lagi colokan listriknya yang lebihan. Kenapa? Karena di dalam kamar itu nggak banyak colokan. Gitu ya, jadi tolong Bapak Ibu bawa dari Jakarta colokannya 1 orang 1 colokan, karena biasanya di kamar itu kan kita sharing nih. Misalnya aku sharing sama Bu Aziza tidurnya, pasti kan di kamar itu yang cuma ada colokan adalah sebelah tempat tidur, terus sama tempat kosmetik, sama paling parah lagi di kamar mandi. Kalau handphone Ibu ada di kamar mandi, kira-kira bisa kelupaan nggak? Bisa. Saya pernah ada satu kejadian Bapak Ibu ya. Saya terbang Jakarta Osaka Kyoto bla bla bla. Sampai di Kyoto baru ingat, wah, Bu Rika handphone saya ketinggalan. Loh, kok bisa? Kenapa Pak ya? Padahal aku udah bawel nih. Tahu-taunya dia bawa apa? Bawa remote AC. Ganti sama HP nanti. Iya, jadi dia tidak bisa membedakan mana remote AC sama HP. Mungkin bentuknya hampir sama. Jadi seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah standar tipping. Nah, tipping Bapak Ibu semuanya sudah termasuk dalam grup ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah kasih tipping dan lain sebagainya. Oke, sekarang Bapak Ibu lihat jadwal perjalanan. Ini paling penting ya. Oke, kita berangkat tanggal 24 Februari. Bapak Ibu dari pagi saya udah tahu nih ya. Dari sekarang udah nggak bisa tidur, resah dan gelisah karena pengen ke Korea. Betul ya? Nah, Bu Rika kayaknya lebay banget ya. Enggak ya? Benar. Oh benar. Gitu. Nah, Bapak Ibu, kita berangkatnya pakai Cathay Pacific ya. Tidak ada makan ya. Jadi di pesawat, begitu aku nyampe, aku nggak bisa kasihin makan ya. Tapi nggak tahu nanti mungkin
Saya tergantung ART saya, dia mau pergi ke pasar mana saya minta tolong beliin, kalau dia mau berarti saya bawa makanan. Oke, nah Bapak Ibu boleh bawa roti karena saya ngerasain loh kalau di Hong Kong kita lapar ya. Memang di dalam Hong Kong internasional Bapak Ibu itu ada Starbucks, ada McDonald. Dalam gate kita tuh ada seperti itu. Tapi Bapak Ibu harus pakai mata uang Hong Kong atau debit BCA. Debit dari semua bank yang ada tulisannya Master, Visa atau Cyrus. Kalau nggak ada itunya Bapak Ibu nggak bisa dipakai. Tapi yang lebih penting apa? Harus ada dana. Karena percuma ibu pun kalaupun prioritas di satu bank nggak ada dananya itu bisa juga ya.
Nah, setelah itu Bapak Ibu nyampe di hotel itu sekitar jam 21.15. Nah, ini penting nih. Bapak Ibu begitu turun mau sampai di Seoul International Airport, apa yang Bapak Ibu lakukan? Pertama, langsung pindahkan SIM card. 1 jam mau turun, ya. Kedua apa? Pipis, ya. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, takutnya kita naik train, kita fokusnya ke imigrasi. Kalau Bapak Ibu pipis, kira-kira imigrasinya ramai nggak? Ramai Bapak Ibu. Jadi makanya please, begitu sampai di Seoul, saya nggak akan, jangan bilang aku kejam ya, Ibu Rika, aku mau pipis loh, nggak mau ya aku ya. Jadi kalian harus pipis di pesawat. Kalau begitu, aduh kayaknya gue mau pipis aja, karena pesawat itu biar udah sampai dia jalan gitu ya, untuk cari tempat parkir itu kalian boleh masih pipis, boleh. Karena pramugari nggak mungkin melarang kalian pipis aja. Nah udah pipis semuanya, berarti siapin barang masing-masing. Jadi Bapak Ibu 15 menit mau landing, Bapak Ibu tuh seharusnya sudah ready, sudah ngecek-ngecek, sudah beres-beres, sudah lihat-lihat, oh iya koper gue di sini ya. Jangan juga gini Bapak Ibu, kadang-kadang kita duduknya di mana, kopernya di mana. Itu sering terjadi ya kalau penuh. Betul ya? Jadi Bapak Ibu begitu ada pengumuman pintunya udah dibuka, lebih baik Bapak Ibu turun di gate, duduk di gate. Nah, kalau udah kita tahu oh gate-nya nomor 235 ya, terserah Bapak Ibu mau kemana aja. Misalnya mau ke duty free kayak mau kemana terserah, tapi Bapak Ibu udah tahu nih, oh gate gue 235. Berarti Bapak Ibu udah ngukur, gue duduk di sini, gue mau kencing, gue mau ke duty free, bla bla bla, gue mau makan McDonald, cukup waktunya. Nah Bapak Ibu atur sendiri ya. Saya adalah orang terakhir Bapak Ibu yang akan cek satu-satu peserta saya masuk atau enggak. Nah Bapak Ibu harus masuk duluan. Kenapa? Karena kompartemennya terkadang kurang. Jadi Bapak Ibu takutnya nggak kebagian untuk cabin ya. Pokoknya begitu nyampe udah sampai gate, Bapak Ibu udah tahu, oh kayaknya gue nggak mau pipis nih, tapi harus usahakan pipis dulu. Jadi Bapak Ibu begitu udah nyampe di gate, pipis segala macam baru kita dengerin. Oh oke. Kalau udah ngantri, Bapak Ibu ikut antrian biar dapat kompartemennya, dapat yang bagus. Nah, kan ada beberapa tuh yang minta request di deket duduknya harus deket jendela ya. Jadi kadang-kadang yang mau deket jendela itu biasanya orang yang paling cepet tuh, harus cepetan jalannya ya. Nah terus yang keluarga nih kayak ibu ya, ibu kan harus minta sekeluarga tuh depan belakang ya. Nah karena ibu udah punya anak yang kecil, tolong ibu harus lebih cepat gitu. Kenapa? Karena biasanya takut iya, saya mau tanya, ibu harus ada special request nggak untuk makanan anak-anak? Nggak usah ya makan segala macam ya. Oke, takutnya anak kecil nggak bisa dia makan, saya harus requestkan dulu. Enggak ya Bu? Oke baik. Nah setelah itu Bapak Ibu sampai di imigrasi. Sekali lagi Bapak Ibu, imigrasi nanti ikutin arahan saya. Kita ngantrinya itu karena ini visanya on the group, kita nanti urutannya beda-beda ya. Jadi misalnya nih Rika nomor 1, Susan nomor 2, Aziza nomor 4 ya gitu ya. Nah Bapak Ibu itu queuingnya, antriannya harus ikutin kata saya. Nah begitu sampai di imigrasi, Bapak Ibu mencar. Lihat apa? Lihat imigrasi yang kosong ya. Jadi nanti kita ngantri nih, mungkin ada yang kesini, ada yang kesini, tapi antriannya begini, biasanya kayak ular gitu ya. Nah Bapak Ibu kalau lihat imigrasinya kosong, udah di sini aja. Oh gue di sini, terserah mau sebar nggak apa-apa, kecuali yang punya anak ya Bu, Ibu nggak bisa, itu harus bareng-bareng kan. Nah nanti Bapak Ibu begitu di imigrasi biasanya masker dibuka ya. Habis itu dia tanyakan mana pasportnya, langsung dikasih pasportnya sama boarding passnya. Boarding pass Bapak Ibu tolong diselipin, jangan sampai hilang. Dan saya ada arrival card. Saya nggak mau kasih arrival card dari sekarang ya Bapak Ibu. Kenapa? Takut hilang Bapak Ibu. Jadi nanti pas sampai di Korea baru aku kasih arrival cardnya, Bapak Ibu tinggal tanda tangan. Yang anak tolong ayahnya suruh tanda tangan ya Bu. Nah setelah itu Bapak Ibu baru Ibu semua ngantri di imigrasi. Jangan tegang, biasa aja, fokus, dan tidak boleh, mohon maaf Bapak Ibu, tidak boleh main HP. Karena dalam begitu kita masuk imigrasi seluruh dunia itu HP dicoret, ngobrol sama teman dicoret. Apalagi Ibu kalau video call itu nggak boleh. Misalnya, mama udah sampai sini nih nak, gitu nggak boleh Bapak Ibu, benar. Itu orang Indonesia suka begitu loh. Nah, Bapak Ibu sebagai orang yang udah sering pergi, tolong kita ikutin aturan internasional. Kalau orang-orang lain diemin aja, ya. Jadi Bapak Ibu nggak boleh ngerekam, apalagi foto-foto, apalagi curi-curi. Kenapa? Itu semuanya CCTV semua ada di kita. Dan kalau Ibu ketahuan, Ibu dipanggil sudah begini, Mem, tolong dihapus Bapak Ibu punya itu. Enggak, aku udah hapus gitu.
Nah, ibu jadi di note sama mereka. Oh, di Kabayatari nih begini-begini. Padahal bapak ibu tuh tadinya mau lucu-lucuan. Di imigrasi tuh nggak ada yang lucu, semua harus serius, ya. Jadi bapak ibu fokus aja, santai aja, ikutin aturannya. Nah, pada saat diwawancara ibu interview itu pertama bapak ibu finger, tangan, kiri, kanan, sama 5 jari. Kiri kanan. Habis itu mata, ya. Matanya dia akan lihat, suruh ngelihat ke situ. Kalau dia udah confirm baru kita jalan. Nah, begitu kita jalan, bapak ibu kan harus ngambil koper ya. Itu namanya conveyor belt. Yang muter-muter itu namanya conveyor belt. Tapi kan bapak ibu nggak tahu kan, ini si X 411 ini conveyor beltnya nomor berapa ya. Jadi bapak ibu tolong lihat di TV ya, 411 Hong Kong Seoul misalnya conveyornya nomor 8. Jadi bapak ibu harus turun kemana? Ke nomor 8. Apa yang bapak ibu lakukan? Harus ngambil troli. Yes. Kenapa? Karena kalau bapak ibu pegang troli begini, kita begitu keluar melewati imigrasi melewati imigrasi dan sebagainya, itu lebih enak bapak ibu. Kalau bapak ibu bawa geteng-geteng, kira-kira repot nggak? Repot. Tolong yang cowok-cowok langsung ambil troli, kasih ke ibu-ibu. Bu, ibu. Abis itu kopernya diambil, taruh di troli. Biar satu troli itu bisa berapa sih? Maksimum 4 bapak ibu. Ya kan? Jadi kita udah atur nih ya. Misalnya nih kita harus bekerja sama nih bapak ibu. Kenapa? Kita harus saling bantu juga teman-teman. Tapi bapak ibu pastikan barangnya tidak ada yang ketinggalan. Ya, sama yang paling penting itu adalah koper. Saya pernah ada satu kejadian. Nah, disitulah bapak ibu selama nunggu ya, bapak ibu boleh mau pipis, mau make up lagi, mau ganti baju lagi, boleh. Saya kasih waktu selama 20 menit untuk beberes ya. Setelah udah saya bilang gini, bapak ibu kopernya udah jadi semua, udah dapet semua. Saya nggak ngecek satu-satu ya. Jadi bapak ibu harus pastikan dan tidak boleh ngomong sama temennya, gue nitip koper gue ya, gue ini ya, nggak usah. Ya, bapak ibu taruh aja kopernya, bapak ibu tahu kopernya di sini, bapak ibu silakan kecil. Jadi harus balik sendiri, ya. Nah, setelah bapak ibu udah keluar, saya tanya, bapak ibu bagaimana? Udah beres semua? Disitulah bapak ibu boleh menyalakan SIM cardnya. Ya, SIM cardnya boleh dinyalain. Nah, bapak ibu, saya pernah punya ada satu kejadian, kita nih udah keluar mas, bayangin. Kita udah keluar, tamu saya bilang begini, ibu, koper saya ketinggalan satu. How come? Kok bisa bu? Dia bilang katanya kopernya koper cabin loh. Anda bisa bayangin nggak? Kenapa kok pakai cabin dia sampai lupa? Aneh kan? Tapi dia lupa. Dan gimana caranya? Kita nggak bisa masuk bapak ibu. Kita yang udah keluar di satu negara nggak akan sampai nangis-nangis, nggak akan bisa, kecuali kamu minta izin. Akhirnya aku kasihan sama dia kan. Saya bilang apa isinya di dalam? Obat bu, gini. Padahal saya udah ngomong berkali-kali ya. Udah siap semua kita untuk keluar, udah bu, nggak ada yang ketinggalan, udah pipis, udah semua, udah bu katanya. Keluar, totonya koper ketinggalan. Itu saya mau bawa ke negara. Semua orang pergi ke hotel, gue sama dia 2 jam di bandara. Jadi gue ketinggalan. Yaudah deh bapak ibu semua ke hotel dulu deh, aku nanti aja. Tapi kan itu ada kos apa? Taksi. Saya bilang, bu ini kalau ada taksi gimana nih? Gitu. Bapak ibu ini kita grupnya udah termasuk asuransi perjalanan. Gak jujur nih bapak ibu harus baca tuh. Apa aja yang di cover, itu penting sekali. Misalnya koper hilang, kita kecelakaan, amit-amit, kita sakit ya, sakit gigi misalnya kan, itu semuanya bapak ibu bayar dulu. Habis itu saya bantuin rembes ke Jakarta. Itu di cover, bapak ibu baca di grup ya, apa aja. Terus nih di hari kedua kita masuk ke hotel, langsung bagi kamar. Besoknya kita udah meninggalkan hotel ini. Makanya saya bilang tolong emas-emasannya ditaruh di rumah. Kenapa? Takut ketinggalan ya. Nah hari ini kita pergi perjalanan dari Incheon ke Gunung Sorak bapak ibu. Perjalanan berapa lama? Hampir 3,5 jam. Jadi bapak ibu sebelumnya nih udah rapi-rapi pagi-pagi. Biasanya saya 6, 7, 8. 6 morning call, 7 makan pagi, jam 8 kita go. Nah bapak ibu sebelum makan pagi, bapak ibu kopernya dibawa dari atas, turunin ke tempat meeting point. Taruh aja dulu kopernya. Kenapa? Karena liftnya nggak terlalu banyak bapak ibu. Kalau bapak ibu bersamaan orang kumpul, kira-kira nyampe nggak di meeting point? Enggak ya. Jadi bapak ibu please, begitu 6 morning call jalan langsung, kalau udah ready, udah dicek di kamarnya jaket apa segala macam nggak ketinggalan. Karena biasanya tuh di jaketnya digantung tuh bapak. Anak-anak cowok nih digantung, dia lupa bu.
ya kan? Padahal ada barang yang masih ada. Nah, kalau sudah ready, Bapak Ibu lebih baik nanti saya akan bilang, Bapak Ibu besok pagi taruh koper di sini. Ada tulisannya di Bayangkari, saya jepret, saya fotoin, taruh di grup. Makanya Bapak Ibu harus rajin-rajin baca di grup loh ya. Saya nggak mau ngulang-ngulang 2 kali untuk memberitahukan meeting pointnya di mana. Nah, barangnya ditaruh, abis itu Bapak Ibu langsung sarapan. Sarapan ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama pakai kupon atau pakai menyebutkan kunci kamar. Ya, saya belum tahu. Kalau pakai kupon itu saya akan kasih tahunya lagi di tanggal 24 saya bagiin. Begitu saya kasih Bu Irin besok lupa. Bu Rika, aku nggak punya kupon. Aduh maaf ya Bu Irin, kalau gitu Ibu yang makan, aku nggak makan. Kalau pakai kuponnya. Jadi tolong, maksudnya saya kuponnya dipegang. Tapi umumnya Bapak Ibu di Korea itu nyebutin nomor kamar. Nah, Bapak Ibu hari ini kita kemana? Kita ke Kimchi School ya, yang udah sering nih kayak Bu Yuyum kan udah sering ke Korea, udah pasti tahu nih, ya kan? Kita itu indoor Bapak Ibu ya, Kimchi School. Lalu kita pakai baju hanbok ya, pakai baju hanbok. Rating mungkin ada 2 itu ya, ada 2 foto. Pertama kita harus pakai foto kita dulu ya, semuanya IQ. Setelah itu mungkin pasien dari timnya Bapak Ibu sendiri-sendiri boleh ya. Nah, Bapak Ibu pilih bajunya yang warnanya cerah-cerah, misalnya kuning, orange gitu ya, biar kelihatannya lebih cantik ya kalau warna cerah itu. Nah, terus sudah gitu, setelah pakai baju kimchi, kita jalan ya, mau menuju ke Gunung Sorak. Disinilah Bapak Ibu saya kasih kesempatan belanja di Yeoju Premium Outlet. Semua branded, 80% dari Coach, MK, semuanya itu diskon, Furla apa segala macam, kecuali Hermes sama Elvis Presley nggak ada ya. Yang ada cuma Gucci dan Burberry. Jadi itu asli nggak Bu Rika? Yes, itu asli, itu adalah end of season. Nah, disinilah Bapak Ibu saya sarankan membawa tempat shopping bag. Beli aja dari Jakarta ya. Kalau bisa yang gede tuh kayak TikTok tuh segede gambar cuma 11.000 beli. Atau kayak ini tuh yang warna biru 9.900 boleh dibawa. Boleh bawa 2, bawa 3 gitu ya. Terus Bapak Ibu bawa apa lagi? Bawa plastik buat tempat bagi kotor. Nah, setelah sampai di Kimchi School, kita ke Yeoju Premium Outlet. Nanti di sini kita akan diskusikan mau berapa lama ya. Makan pagi, makan siang, makan malam di cover di sini. Udah termasuk. Lalu di hari ketiga kita nyampe, di hari kedua udah kita stay-nya di Gunung Sorak. Yang tadi saya bilang ya, tempat tidurnya itu ada 1 ondol, ada 1 double bed. Nah, di gedung ini Bapak Ibu ada toko 24 jam. Jadi Bapak Ibu kalau mau belanja apa-apa boleh silakan belanja. Boleh nggak Bu Rika mau Indomie? Boleh. Boleh nggak Bu Rika, aku nggak suka sama makanan Korea, misalnya bawa rendang? Boleh. Boleh nggak Bu Rika bawa nasi? Kalau nasi saya sih nggak saranin. Kenapa? Karena nasi di sana enak banget kayak di Jepang. Jadi dia pulen-pulen gitu ya. Nah, begitu kita sampai di ini makan juga di lokal restoran ya. Jadi Bapak Ibu duduknya kalau di lokal restoran itu 4-4. Nah, kalau yang punya keluarga, please kepala keluarganya ambil tempat duduk dulu biar nggak kepisah ya Bu Seri ya. Ya kan Bu Seri harus berempat kan ya, sama Bu ini. Nah, jadi suaminya aja suruh cari itu terbalik ya, nyari. Oh ya. Oh oke. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu kalau misalnya nih kayak Retim ada tempatnya berapa orang? 11 ya Bu ya. Kan itu berempat berarti ada 1 yang harus pindah ke meja lain ya. Nah, Bapak Ibu tolong kalau misalnya Rika aku mau fotonya bareng nih Cis gitu kan ya, tolong harus ketuanya atau apa cari tempat duduk sendiri karena saya nggak bisa atur gitu ya. 1 orang 4, 1 orang 4, 1 orang 4. Nah, pada saat kita makan itu ada side dish Bapak Ibu. Side dish-nya itu gratis buat apa aja Bapak Ibu mau nonton boleh. Karena sebelum kita main course makanan utama itu ada side dish-nya. Ya, servisnya tuh ada kimchi, ada makanan apa-apa, dan menurut saya buat orang-orang yang senang dengan makanan yang real, makanan sehat, datanglah ke Korea karena dia makanannya tuh nggak pakai mecin, nggak pakai bumbu-bumbu yang bikin kita pusing 7 kali. Kalau dia itu makanannya real, itu boleh minta nggak? Minta aja mati Bu Rika, gua kurang nih ini. Nasi boleh nggak? Boleh, ya. Nasinya kalau nambah boleh, yang nggak boleh apa? Lauknya nggak boleh ya. Kalau jadi duit nggak bayarin, gitu ya. Oke. Nah setelah itu hari ketiga. Nah hari ketiga ini kita udah ninggalin Gunung Sorak.
ya kan? Berarti Bapak Ibu harus check in lagi, check out lagi. Pastikan barangnya nggak ada yang ketinggalan. Karena kalau ketinggalan sama aja begini. Bapak Ibu udah sampai di Bekasi nih. Terus kita mau jalan lagi ke Bogor, ya kan? Kita udah nyampe Bogor, handphonenya, celana dalamnya ketinggalan. Jadi kira-kira bagaimana? Disumbangkan buat orang Korea aja. Nah, ya. Nah, udah gitu hari ketiga. Dari Gunung Sorak itu jauh banget, jalan lagi kita balik ke kota Seoul, ya. Bapak Ibu ngapain aja? Sorak National Park. Mungkin di sini nanti ada foto bersama Bapak Ibu, ya. Kita foto bersama. Di sinilah Bapak Ibu harus pakai baju yang super dingin. Kenapa? Karena menurut teman-teman saya di Seoul itu, di Gunung Sorak masih ada saljunya. Jadi Bapak Ibu tolong sudah mempersiapkan. Saya akan ngomong nih, Bapak Ibu siapin ya, besok kita ada foto grup. Tolong jaketnya dibawa. Ya, iya sih Bu Rika, jaketnya dibawa, itu tadi koper juga. Jangan ya deh, tolong dibawa. Ya, di Gunung Sorak Bapak Ibu kira-kira mau jalan kaki atau naik cable car? Naik cable car. Nah, siapa yang mau jalan kaki? Oke, jalan kaki sendiri, kita naik cable car aja. Ya. Naik cable car itu tinggi sekali. Kalau Bapak Ibu punya takut ketinggian, nah naiknya lihatnya ke atas aja, jangan lihat ke bawah karena takut. Saya juga takut ya. Jadi kita dalam satu cable car kayak di Swiss, naik cable carnya dua gabung gitu ya jadi satu. Cuma satu pesan saya, nggak boleh kentut ya. Kalau pingsan semua, ya. Udah naik ke atas, ada yang kentut mau keluar juga bingung ya kan, bener nggak? Jadi kalau mau kentut bilang pantat jangan kentut dulu ya. Aku mau ke Gunung Sorak. Ibu kok dari baru sekarang ketawa tuh. Oke, setelah itu baru ke Yongbyon Fortress. Ini untuk orang Buddhis ya. Kebetulan barangkali ada yang Buddhis, silakan sembahyang boleh di sini ya. Lalu setelah itu ke Giant Buddha, kita biasanya ada foto grup lagi. Nah setelah itu baru kita balik ke Jakarta, ke Seoul. Ke Jakarta cepet amat pulang. Nah, nanti kita ada foto grup lagi di sini Bapak Ibu. Kita ke Gyeongbok Palace. Nah itu juga ada foto grup ya. Jadi foto grupnya diingat nih. Di hari pertama di hari pertama kita foto grup di Bandara Soekarno Hatta. Jadi Bapak Ibu siapkan bajunya, siapkan itunya, saya siapkan bannernya. Di hari kedua ada foto grup nggak? Di hari kedua kayaknya nggak ada foto grup ya, karena kita adanya cuma kimchi. Oh ada. Pakai baju hanbok. Tapi kalau nggak boleh pakai banner, gua nggak boleh kadang-kadang. Ya, jadi kita nggak pakai banner. Mungkin kita foto grup biasa aja, ya. Lalu ketiga ada foto grup lagi. Nah ketiga ini di hari ketiga ada dua foto grup. Pertama adalah di Sorak, di Gunung Sorak, ya. Kedua di Gyeongbok Palace. Jadi ada dua. Nah itu jaketnya harus dibawakan ya Bu ya. Nah jaketnya dari pihaknya IQ itu Bapak Ibu akan kasih jaket. Tolong itu dibawa. Jangan sampai dibawa tapi taruhnya di koper ya. Tapi jangan juga taruhnya di bus ya. Insya Allah itu bakal hilang. Kata supir saking rapinya supir apa dibuang sama dia. Oke, hari keempat. Hari keempat kita udah sampai ke Seoul. Ada ke Bungcheon Hanok Village. Hari ketiga ke Bungcheon Hanok Village. Itu outdoor Bapak Ibu. Itu sebetulnya Korea banget ya, karena disitulah zaman dulunya orang-orang kayanya Korea tinggal di situ. Jadi kalau di kita tuh kayak Panglipura. Desanya bersih, terus banyak orangnya. Jadi Bapak Ibu harus silent karena orangnya masih pada ada tinggal di situ. Jadi kalau mau foto pelan-pelan aja, itu cantik sekali. Jadi Bapak Ibu siapkan bajunya secantik mungkin untuk foto di Bungcheon Hanok Village ya. Nah setelah itu kita ke Dongdaemun Market. Ini udah nyampe nih, udah sampai di Seoul. Terus ke Cheongcheon ya. Itu juga kita ada ke lihat satu sungai. Kalau di Jakarta sungai Citarum gitu, cuman itu kan butek dan jelek ya. Kalau di sini dibikin bagus. Nah kita akan ke situ juga gitu ya. Nah setelah itu Bapak Ibu di hari keempat, berarti di hari ketiga kita udah sampai di Seoul. Barangnya taruh di mana? Di hotel. Hotelnya Bapak itu bintang 3. Jujurli bintang 3, bintang 4 kalau di Korea dan di Jepang kecil-kecil. Kayak apa? Hotel Ibis. Ya, jadi mohon maaf nih, kebetulan kita nggak ada yang triple kan ya, rata-rata 2 gitu ya. Nah, yang 2 ini tolong Bapak Ibu karena ruangannya kecil, Bapak Ibu harus benar-benar bisa, oh ya, ini bajunya berapa, ini berapa gitu.
Tapi bagus nggak Bu Rika? Bagus ya. Nah, nanti Bapak Ibu ini lokasinya di dekat Dongdaemun ya. Jadi Bapak Ibu kalau ke Myeongdong mau malam-malam nih kita mau ke Myeongdong boleh nggak? Boleh. Kalau naik taksi itu antara 7.500 won sekali naik. Tapi dia tuh kapasitas taksinya besar Bu. Kayak Iconic 5 di sana jadi taksi. Terus misalnya Kia yang bentuknya Mercy jadi besar sekali. Dan boleh satu taksi itu 4, jadi depan 1, 3 di belakang. Tapi kalau kita kan kecil-kecil ya bisa 5. Jadi 1, 4 di belakang. Bayarnya 7.500 share juga dibagi berapa 4 ya. Gurih kayak betul. Ini kita juga kan masih ya. Oke, nah setelah itu di hari keempat, nah ini Bapak Ibu ini semuanya indoor. Ginseng, kosmetik, ametis, sama Starfit Library. Ini sangat lagi happening ya. Bapak Ibu bisa lihat. Ntar kalau foto di Starfit Library ini pura-pura jadi anak pinter, di foto fotoin dong, fotoin lagi baca. Kling, cari gitu ya. Ting gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu harus pura-pura pegang buku karena kan di library kan namanya di perpustakaan. Jadi pura-pura kemudian fotoin dong biar gue kelihatan anak cerdas. Cekrek gitu ya. Oke, setelah itu baru ke Myeongdong. Nah, ini dia. Myeongdong itu Bapak Ibu kalau kayak di Hong Kong itu seperti ladies market. Wah, rame banget ya karena pusatnya anak muda Seoul itu adanya di Myeongdong. Jadi Bapak Ibu ingat ya, setiap meeting point harus dipoto. Kenapa? Karena similar, karena sama. Jadi kalau Bapak Ibu hilang, balik lagi ke tempat meeting point. Kalau nggak tahu baliknya gimana? Diam di situ biar kita yang cari. Ya, kan Indonesia kan kadang-kadang pakai Google Map bingung kan. Aduh, Bu Rika, tadi aku kayaknya udah sampai ke ini Natur Republik, tapi sama ya. Ada Natur Republik, berat Natur Republik itu udah hampir 200 Natur Republik di Myeongdong. Ya, jadi kebayang nggak kalau lu hilang gue jadinya kayak apa? Mungkin gue besok pagi baru pulang. Ya. Jadi tolong Bapak Ibu. Nah, kalau di sini tolong bawa jinjingan buat belanja ya. Kenapa? Karena di situ banyak sekali Bapak Ibu semua yang Bapak Ibu suka nih, makanan kayak oleh-oleh kayak itu pasti banyak yang beli ya. Cari yang paling murah itu 500 won. Kalau 500 dikaliin 12 mungkin sekitar hitungan aku ya 10.000. Benar nggak sih? Lebih kurang ya? Kurang kayak gitu. 7.000. Nah kalau saya kadang-kadang ya, misalnya saya ketemu 500, saya tuh nggak mau pusing, saya tambahin 0 aja di belakangnya. Jadi 5.000. Kalau gue, karena gue pikir 10 gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu lihat 10.000, itu berarti 120.000. Nah, di sana kalau beli misalnya gini, Ibu beli masker nih ya. Beli masker 10, 20 itu bisa dapat gratisnya berapa? Nah, jadi kalau kita dioleh-oleh sama Korea, misalnya, kamu dari mana? Dari Korea, oleh-olehnya apa? Masker, kita bisa ketawa ya. 20 gratis ya. Yang tester aja ngumpulnya. Ah ya, nanti dapat tester kecil-kecil tuh ya. Nah, itu kadang-kadang boleh buat dikasih oleh-oleh ya. Itu nggak ikut tahu dan dikasih oleh-oleh. Nah, buat cowok di Jeju Premium Outlet ini Bapak Ibu boleh beli Nike, Adidas, Under Armour itu murah meriah banget ya. Antara 13.000, 25.000, 20.000 won. Bayangin, murah. Sepatu Under Armour lu dapat 250.000 sih, amazing sih. Bener nggak? Dia bisa cuma 18.000, 20.000, 25.000. Di Jakarta 2,5 juta bro. Nah, Bapak Ibu beli sepatu dibawa ke Indonesia hanya boleh 2. Ya, tidak boleh lebih dan tidak boleh bawa bungkusannya. Bungkusannya harus dibuang. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau beli 4 boleh nggak? Boleh. Tapi yang satu langsung boleh dibuang. Dari Indonesia dibuang aja. Jadi ke Jakarta pakai sepatu baru ya. Oke, nah setelah itu ke duty free Myeongdong ya, abis itu acaranya selesai. Nah Bapak Ibu kita setiap hari rata-rata sampai di kamar hotel itu jam 9 malam. Tapi kalau misalnya mau jalan-jalan lagi boleh, tapi nggak boleh mandi, langsung kita jalan-jalan. Kenapa? Karena tutupnya itu rata-rata sampai jam 12 malam atau jam 5 subuh. Ada tuh ke Dongdaemun tuh ya, itu sampai jam 5 subuh Bapak Ibu. Gitu. Nah kalau Myeongdong hanya sampai jam 12 malam. Tapi Bapak Ibu Korea itu aman.
nggak ada copet, aman. Tapi tetap Bapak Ibu kalau pergi harus bawa paspor. Pasportnya jangan taruh di dalam koper ya, karena takut kita kelupaan gitu ya. Oke, setelah itu besoknya kita masih ada lagi ke Red Pine. Ini juga toko pemerintah. Jadi Bapak Ibu ada beberapa toko pemerintah. Mohon maaf kalau ikut tur itu harus ada ke toko-toko wajib tanpa ada kewajiban untuk beli. Dan durasi waktunya antara 1 sampai 1,5 jam. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu dengerin aja. Jadi kalau tur itu kita dapetin pemandangannya, kita dapetin ilmunya, kita juga jadi tahu oh negara mereka ini penghasil ini ya, penghasil itu. Minimal kalau ke toko wajib Bapak Ibu nggak usah aduh kesel ke toko wajib melulu Rika, nggak apa-apa, dengerin aja. Minimal kita dapat ilmunya. Gitu ya, nggak usah beli-beli. Kan kita ada ke jewelry ya, takutnya nanti Ibu Khaira mau beli loh 24 karat lagi, ngeri kan ya, ngeri loh ya kan. Oke, nah setelah itu kita grocery shop, habis itu makan siang. Ini makan siangnya masih saya cover ya Bapak Ibu di hari terakhir ya. Habis itu baru kita pergi ke bandara. Bandara kita jam 15.00 berangkatnya. Nah seru di sini, pulangnya cuma 90 menit. Ya deh, baca deh. Nah ya, cuma 90 menit ya. Berangkatnya 15.00 sampai di Hongkongnya 18.10, connectingnya 19.05. Seru ya ini ya. Jadi Bapak Ibu apa? Begitu nyampe di Hongkong, buruan kita sampai ke gate berikutnya. Ya, tolong nih fokus nih ya. Aku akan bawel banget akan ngomongin selalu seperti ini. Habis itu kita nyampenya jam 22.55. Nanti ada custom Bapak Ibu. Customnya itu berbentuk barcode. Nanti Bapak Ibu nggak usah khawatir, saya akan buatkan dan saya akan japri masing-masing untuk barcode-nya. Karena begitu kita keluar di bandara internasional kita, nyampe melewati imigrasi, baru kita ambil koper. Dari ambil koper itu berarti Bapak Ibu harus melewati custom. Nah itu harus ada berbentuk barcode. Nanti saya buatin Bapak Ibu, jangan khawatir. Bapak Ibu tinggal begini. Misalnya ibu satu keluarga, siapa yang mau dijadiin? Bapak kan berarti kan? Nah nanti atas nama Bapak untuk mewakili 3 orang, gitu ya. Terus kalau misalnya nih red team nih kan paling banyak nih. Nah mau siapa dengan siapa? Kasih tahu ke saya. Misalnya gini, aku Bu maunya bertiga nih Bu, aku mau misalnya Bu Yum, aku mau berdua sama anak aku Bu. Jadi Ibu nanti akan saya kasih satu custom, gitu ya. Nah itu boleh dijapri dari sekarang. Kenapa? Karena saya bikinnya itu 1 hari menjelang kita mau pulang. Kalau sekarang nggak bisa ya, karena itu berlakunya hanya 24 jam. Gitu. Oke Bapak Ibu, demikian pembicaraan kita hari ini ya para pemegang saham sekalian. Kalau misalkan parfum kan tadi yang 100 ml itu kan nggak Iya, apa-apa. iya. Cuman kalau kita misalkan mau 50 ml tapi 2, Nggak apa-apa. Nah, jadi itu split aja sama Bapak Ibu. oh jadi satu koper itu harus 50 di bawah 100 ml. Bapak ke cabin kan? Kalau cabin nggak boleh di bawah 100, tapi harus taruh di koper aja. Nah, jadi yang 150 di koper, 150-nya di cabin. Bapak Ibu besok pakai dandan yang cantik-cantik ya. Soalnya saya nanti mau ada the most gitu ya. The winner is the most pemakai baju yang terbaik gitu ya. Dari Jakarta kita perhatikan, wih coklat semua, sampai 5 hari coklat semua gitu, ya. Terus udah gitu jilbabnya misalnya 1 merah sampai celana dalamnya merah. Hari ini berjilbab, besok nggak berjilbab. Apa itu? Enggak ya, yang panas gitu ya. Terus Bapak Ibu saya nanti ada lokal guide saya namanya Pak Adam. Saya udah pesen beliau itu dari bulan-bulan lalu karena beliau sibuk sekali. Saya bilang begini, Adam kalau aku ya kenapa Bu? Ini soalnya yang datang adalah orang-orang kaya dari Bekasi. Bekasi di mana ya? Dia langsung Google. Oh Jawa Barat Bu Rika ya, iya aku bilang gitu ya. Nah jadi pesawat udah jelas ya teman-teman, ini teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Tolong kita semuanya udah lengkap ya. Udah gitu ada yang alergi makanan nggak? Saya kebetulan cuma ada 2 lagi. Makanannya harus 2, bukan apa enak dan enak sekali katanya. Kalau ada yang alergi makanan, contoh misalnya kalau di pesawat ada yang suka alergi laktosa tuh, misalnya dia makanan-makanan itu kalau kasih tahu saya karena saya harus request. Ya, terus kalau makanan yang nggak suka, kayak kita nggak ada babi ya Bapak Ibu ya, muslim semua, muslim milk. Tapi misalnya ada yang
oh saya nggak suka makanan ini Bu Rika misalnya, karena nanti ada bapak ibu makanannya buffet. Nah itu ada yang suka daging atau seafood apa segala macam. Nah kalau yang seafood, alergi seafood, tolong informasi ke kita. Nanti kita kasih tahu pada saat di perjalanan bahwa oh oke, bapak ini nggak usah dikasih seafood ya gitu. Oke, lagi pertanyaan? Berarti dari Bekasi jam 5.30 udah ada di sana. Betul, Bu. Berarti Jadi jam kita dari jam 5.30 3 gitu kali ya. Saya rasa mungkin ibu dari jam 12 sudah nggak bisa tidur, udah gelisah. Pengen ketemu Rika, gitu kan. Kita punya berangkeng kan, jadinya lumayan gitu. Oh iya, perjalanannya kan. apalagi kita melewati batas negara Bu ya. Iya, kan? betul. Belum imigrasinya. Ya kan belum imigrasinya. Bukan negara, galaksi udah. Oh iya, kita udah melewati galaksi ya betul. Kita lewat galaksi udah pemeriksaan itu benar-benar. Tapi tahu berangkeng kan? Soalnya Apa kan itu? berangkeng Saya kan nggak baru. Ya kan? Tol berangkeng. Tol berangkeng yang yang becak baru. aja. Soalnya nggak mau dibilang setu, Iya. kan maunya Oh, berangkeng. maunya berangkeng. Oh iya iya. Oke. Pokoknya jam 5.30 Bapak Ibu semuanya harus sudah siap ya. Kalau usahakan dari malam berangkatnya tidur di sono. Iya boleh kan, goleran boleh. Kalau di Tapi kan nggak boleh masuk dulu kalau kecepatannya. oh boleh Bu, tapi itu Boleh. nggak boleh masukin. Kenapa? Iya, Karena check-in masukin. counternya belum buka. Iya, Ya kok itu dia. goleran di situ banyak itu boleh ada goleran. Itu di situ boleh. pesawatnya tadi jam berapa? Jam 8 jam Jam 8.10. 8. Jadi Oh. jam 5.30 Bapak Ibu harus sudah on time. Ya pasti sih agak telat-telat, saya pasti akan tungguin Bapak Ibu. Iya. Jadi koper-kopernya itu kita satuin bareng-bareng. Iya, nanti Berarti Ibu kan kasih warnanya ke saya. sama tuh. Kan kopernya Beda-beda. kalau yang besar-besar Bawa kan dua. itu yang Ibu kasih ke saya. Kalau yang kecil kan Ibu Oh, bawa pegang sama. sendiri ya? Yes. Ya. Jadi Iya. koper Bapak Ibu sebaiknya bawa 2 aja. Yang pertama yang besar gitu ya, itu koper yang besar mau 2 kan macam-macam. Ada 24, 28, ada 30. Terserah. Tapi nggak boleh lebih dari 23. Ya. Kalau lebih dari 23 kasihan Bapak Ibu angkatnya berat sekali. Gitu ya. Terus kalau pulang nih Bapak Ibu mohon maaf sekali tidak ada karton. Ya. Kan kadang-kadang aduh Bu Rika masukin aja dulu ya apa makanan-makanan ke karton, nggak boleh Bapak Ibu. Tolong sekali. Jadi semua 23 di situ. Makanya kenapa kita bawain itu. Terus Bapak Ibu nih yang belanja-belanja ya, saya kasih tipsnya ya. Ini ya, lo takutnya di YouTube takut salah ngomong dong. Enggak. Ini mah buat pribadi. Jangan Saya ya. WhatsApp. Buat notulen kan Pak Ari nggak datang, terus ada beberapa yang nggak datang, Iya. jadi ntar buat. Soalnya gue banyak memberikan hal-hal yang tidak baik. Paling dia aja di TikTok doang kok. Dari mana lagi? Jadi Bapak Ibu gini, saya pengen Bapak Ibu bawa Tupperware. Kenapa? Karena kalau kita makan pagi itu bisa ambil croissant. Tapi ngambilnya begini ya, jangan ambil begini. Ini makan nih buffet nih. Jangan ya. Jadi ambil dulu ke piring, ya. Udah gitu duduk, terus lihat ada CCTV di mana. Masukin. Nah iya Pak. Boleh itu boleh. Ya, tapi saya pernah kejadian, misalnya saya deket sama Bu Iren ya. Bu Iren bilang, Rika sini, Rika duduk sini, Rika di sini. Alingin. Terus akunya bilang, ibu jangan ibu. Aduh, Rika buruan. Totalnya di belakang CCTV. Jadi nyorot begini. Ya, terus ambil minum. Jangan begini Bapak Ibu, ini nggak boleh. Aturan internasional Bapak Ibu, please itu nggak boleh, nggak sopan ya. Jadi Ibu ambil apa? Ambil gelas, ya. Terus diajak ngobrol lagi. Yang di mana? Oh iya tadi gue ini, set gitu. Ya, jangan kayak begini. Oh Bapak Ibu nggak boleh, nggak sopan. Bapak Ibu kalau naik cruise, domelin. Nah soalnya ini congor kita ini kemana-mana banyak vitaminnya, sih. Ya kan nggak boleh. Jadi kita harus ngikutin aturan internasional. Dimasukin dulu, ya kan ke gelas, ya kan. Walaupun gelasnya kecil kita sabar aja, walaupun tumblernya segini. Ambil lagi, ya kan. Gitu ya. Nah terus kan kita banyak roti ya. Tapi jangan ketawa aku emang sudah kita Indonesia. Ya, kan banyak roti nih, ya kan? Croissant. Itu lumayan loh buat kita ganjil perut selama perjalanan. Betul nggak? Iya kan? Daripada makan kacang begini tas. Ini siapa sih bawa? Ya, siapa sih yang bawa nih? Burik kalau ya. Nah, jadi kalau menurut saya croissant itu penting Bapak Ibu. Jadi tolong tupperware-nya agak besar, cuman agak manis aja. Iya tadi gue gini ya gitu. Enggak heboh aja udah biarin.
Tapi jangan di CCTV ya. Jangan di CCTV kita lihat. Taruh plastik. Plastik boleh. Kalau Vakum plastik sih, deh. jujur gue sebagai pencuri agak susah ya kan. Sama karena gue juga mantan pencuri kan. Plastik vakum tadi. Taruh Apaan vakumnya susah. Kalau gue perwira aja masukin ini, masukin udah selesai, masukin ke tas itu gua, tas kuning gue, udah selesai. Lagi vakum ketahuan. Ya. buat dibawa ke Bekasi. Bukan teman-teman lo, itu yang mau ikut tuh. Mau bercanda ya bu. Nah, terus selama perjalanan bapak ibu kalau kita bercanda tolong jangan tersinggung, ya, karena kan kita namanya satu keluarga, ya. Jadi tolong dimaafin, ya. Ya, tapi saya juga nggak akan nyinggung-nyinggung yang lain. Nah, saya takutnya gini ya. Ada orang yang setiap hari harus ganti celana dalam. Celana dalam ada dua macam. Yang pertama celana virtual beli di Tokopedia, plastik kertas, ya, itu dibuang. Tapi kan kadang ada juga, aduh beli kayak pakai celana nih gak enak gitu kan ya. Boleh pakai dua, tapi tolong itu celananya jangan sampai dicuci terus ditinggalin, ya. Jadi kenang-kenangan. Ini bukan umroh ya. Kan suka begitu tuh. Gue lihat kalau masuk umroh ke kamar gue, celana semua, BH semua. Kayak di Indonesia. Tolong ya. Jadi bapak ibu. Terus ada cewek yang kadang-kadang pakai BH-nya dua. Kalau dia tidur pakai BH-nya tipis. Itu kan suka ada itu ya kayak gitu. Atau kadang-kadang kalau temen yang nggak pakai BH, tolong pakai BH dulu. Ya. Kadang-kadang orang ngomong, lu nggak pakai BH ya gitu. Begitu pas keluar pentilnya kemana-mana. Itu pentilnya kemana-mana. Udah biarnya Bu Rika nggak ada orang gitu. Ya. Ini hal-hal lucu bapak ibu ya. Terus kadang-kadang jaket ya. Ini maaf ya saya bukannya TL Fuller ya. Tapi emang seperti itu apa adanya bu. Saya bertahun-tahun waktu itu pernah begitu. Kita kalau saya nggak pernah bawa tamu ke kamar, nggak boleh ya. Nanti dia taksir sama saya ya. Nah, bu kita di lobi, pentilnya kemana-mana. Ibu itu nggak pakai BH. Ini gue lupa loh nggak pakai BH gitu. Harusnya pakai jaket ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang bobo harus pakai BH tipis. Nah, bawa BH-nya satu aja. Untuk karena kita 5 hari, bawa BH-nya cukup 3. Ya, jadi 1 buat bobo, 3 untuk yang kita pakai sehari-hari. Nggak usah dicuci bapak ibu. Kita kejadian kayak di itu ya, di Pullman ya, naruh di depan ducting kan sebelum ini tuh ya. Kalau tuh lo Bekasi kayaknya. Rika, lu di Bekasi ya takut ya. Gitu ya. Jadi bapak ibu tolong jangan ada yang tersinggung. Namanya juga kita satu keluarga ya. Tolong jaga kekompakannya karena bapak ibu please kalau kita ada yang telat segala macam bapak ibu yang rugi. Kalau saya mah setiap hari setiap bulan pergi ke Korea, tapi bapak ibu kan nggak setiap hari ya kan. Nah foto, nah ini penting sekali foto. Bapak ibu tahu nggak di Nami Island kan tadi kita ke Pulau Nami nih ya, itu banyak sekali spot foto di Korea itu banyak sekali spot foto bapak ibu. Nah kadang-kadang nih misalnya nih hari kita udah foto sama Radian, karena kita foto Radian, wih temennya ikut semua. Udah kita gue kelihatan gendut nih, jelek nih, ulang lagi jadi 1 foto bu, 1 pohon itu 10 angle. Ayo bu, cepetan bu gitu. Jadi bapak ibu apa? Ikutin bendera, ya ikutin bendera. Kenapa? Karena kita bisa ngarahin bapak ibu spotnya yang mana yang bagus. Setelah itu kan kita pulangnya ke tempat yang sama kan, baru foto. Jadi itu tipsnya. Kedua bapak ibu tolong beli vakum. Ya kan, buat apa? Biar kita kopernya nggak terlalu berat ya, karena kan bapak ibu yang bawa sendiri tuh kopernya. Nah bapak ibu setelah meeting point ya, setiap pagi ya aku bilang bapak ibu taruh koper di sini biasa tuh ada Rika Bayangkari, ada bendera Kia, bapak ibu taruh di situ kopernya semua. Baru setelah itu makan. Setelah ada busnya bapak ibu ambil kopernya serahkan ke supir. Nggak boleh ada yang minta tolong temennya, ya. Kenapa? Ada kejadian. Bu Ajizah, koper aku mana? Kan aku udah pesan sama kamu. Ya aku mana tahu, bener ya? Nah, sedangkan kita selalu berpindah. Jadi tolong, begitu udah ada kopernya, aku udah bilang ya bapak ibu kita jam 8 harus sudah jalan. Setelah makan pagi, ingat pipis dulu, ya. Baru ketemu saya, aku bilang, itu busnya, tolong dibawa kopernya ke bus. Nggak usah dimasukin ke bus, biar nanti si supir yang atur. Bapak ibu telah serahkan aja, berarti bapak ibu udah yakin bahwa kopernya udah maju ke bus, gitu ya. Sepakat kita di situ? Oke. Ada pertanyaan lagi? Udah pada beli uang? Belum? Belum. Balik lagi dong. Ayo bisa kali.
Mau terlibat asmara? Untuk berita? Boleh tuh. Nggak bisa. Oke, ada pertanyaan lagi? Besok pakai bajunya pada cakep-cakep ya, soalnya kita lagi snow. Ada snow itu romantis kan? Asik. Apalagi ada tau Bawa nggak? payung, bawa payung. Keluarganya Pak Umbo, tau nggak keluarganya Pak Umbo janda ya? Kemarin ngomong gini, boleh kamu kasih yang pojokan nih biar gak kedengeran gitu. Itu nggak paradian, itu nggak paradian. Boro-boro dinginnya udah. Paradian, tau nggak Paradian. paradian? Iya, iya. Rika, ini kan malam Rika, ya kenapa Pak? Telepon ke gue. Kenapa Pak? Aku boleh nggak duduknya dekat pramugari itu yang begini dia tegang aja. Iya. Sisi botol. Kenapa aku baunya dipok-pok? Itu paradian siapa lagi tuh? Kakaknya juga bahasa saya. Begitu loh. Karena tolong dong, saya cari pramugari yang sebelahnya bisa ini. Soalnya katanya kalau bobo harus dipok-pok. Itu tadi ada yang Nggak bobo apa nanya gitu ya? bawa payung nggak kan? Nggak pakai bawa payung kan? Kalau main taruh di koper boleh. Tapi nggak belum tentu terpakai di sana ya. Kalaupun nggak ada ya kita beli yang apa tuh yang itu nggak mahal kok, paling 1.000 Trash bag. 2.000. Yang langsung pakai itu kayak orang naik motor. Pocong. Pocong, iya. Oh iya, pakai trash bag bisa. Oke, ada lagi? Kalau belanja minta misalnya nih kita nggak ngerti belanja, minta tolong temen boleh. Referensi. Aduh, bawa kalkulator. Gitu. Bawa kalkulator handphone. Biasanya kalau belanja tuh mau negara apa bisa aja. Iya bisa. Bahasa kalkulator atau bahasa tubuh. Mudah-mudahan dia ke Burika terus kan, Burika. Aku baru pakai tiba. Oh no. Gue juga mau pergi. Jadi gini Bapak Ibu ya, kalau belanja Bapak Ibu harus perhatikan uang kembalian. Nggak apa-apa berdua. Penting ya, uang kembalian. Kenapa? Uang kembaliannya itu kembali 10.000, 5.000, 1.000. Ya, itu untung ya, untuk kita di show nih. Coba kalau ke Hong Kong, wah itu 120.000 itu bisa 4-5 bank loh gue keluarin. Jadi apa? Motifnya beda-beda. Nah cuma kalau di Korea ini motifnya sama. Jadi kalau 20.000 warna hijau, ya udah hijau aja. Kalau 10.000 hijau aja. Nah Bapak Ibu harus perhatikan pada saat dikembalikan oleh kasir, ya. Tolong dihitung dengan cermat. Jadi Bapak Ibu nggak bisa bilang gini, aduh gua kok kayaknya rugi deh. Belanja sekian kok kembaliannya sekian gitu ya. Tolong ya. Kalau nggak paham bisa belanja gitu ya. Pasti bisa belanja. Yang penting ada Bisa, duit. bisa mati masih. Teganya kau. Udah? Oke Bapak Ibu, terima kasih ya untuk kehadirannya. Kita udah cukup banget, jam 3 udah selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya. Mudah-mudahan kita sampai insya Allah dari Jakarta berangkat pulang insya Allah dalam keadaan sehat. Bapak Ibu mulai sekarang harus rajin jalan kaki. Udah gitu minum vitamin. Pertama beli madu sama beli vitamin C. Ya, madu itu bagus banget buat badan kita sehingga Bapak Ibu kuat jalan. Karena di Korea nanti kita banyak jalan. Namanya juga jalan.